Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Mas Surya hadir sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat ya, bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-13 Februari 2025. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa, tentu Anda bisa ketik di 082339947707 ataupun juga Anda bisa simak di radio streaming Radio Madani.online maupun juga Anda bisa saksikan di YouTube-nya Radio Madani Official maupun juga di Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah, Bapak Muhammad Muhtarom, AMD Farmasi gitu ya. Beliau ini adalah tenaga vokasi kefarmasian Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Segera saja saya sapa untuk Anda. Assalamualaikum Pak Muhtarom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini bisa menyapa insan madani semuanya di Bincang-Bincang Sehat. Kita akan mengambil tema tentang farmasi digital menyongsong masa depan dengan inovasi dan teknologi untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas. Itu benar ya? Betul. Temanya seperti itu ya. Betul. Oke, nah untuk itu nanti kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan yang tadi sudah saya sebutkan untuk Anda ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kira-kira apa yang dimaksud dengan farmasi digital dan bagaimana ya konsep ini berkembang di era modern ini? Baik, terima kasih Bapak. Berketepatan hari ini tanggal 13 Februari ini adalah Dirgahayu PAVI, gitu. Ahli Farmasi Indonesia yang ke-79 dengan tema kita Farmasi Digital Menyongsong Masa Depan dengan Inovasi dan Teknologi untuk Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas. Itu contohnya kita memberikan pelayanan kesehatan. Sebenarnya kita jelaskan dulu tenaga vokasi kefarmasian itu sebenarnya apa sih? Oh gitu ya. Tenaga teknik kefarmasian ataupun yang orang-orang dulu mengenal itu adalah asisten apoteker, Bapak. Asisten apoteker. Kira-kira bagaimana ya teknologi digital ini telah mengubah praktek kefarmasian di rumah sakit ini? Baik, untuk teknologinya kita kalau di apotek biasanya kan lewat apotek online biasanya seperti online. Itu ya. Iya. Jadi kita pemesanan obat lewat WA ataupun apotek-apotek kan sekarang sudah banyak beredar di Bojonegoro kan. Jadi menyediakan pelayanan online. Jadi kita WA keperluannya apa, terus nanti kita kirim dan memberikan pelayanan kesehatan. Jadi memberikan aturan pakainya seperti apa gitu ya. Kalau di rumah sakit sekarang untuk saat ini di RSA itu kan kita sudah tidak menggunakan resep manual lagi, Pak. Jadi kita menggunakan e-resep namanya. Jadi resep ya. Jadi dokter itu menulis di komputer online. Jadi nanti kita langsung mengakses lewat komputer farmasi. Gitu ya. Jadi nanti kita tinggal ngeklik, nggak seperti dulu resep masuk terus nanti kita melihat resepnya lagi terus baru mengerjakan. Sekarang jadi resep itu sudah masuk di farmasi secara otomatis. Gitu. Jadi secara otomatis kan mendukung digitalisasi semua mendukungnya. Jadi kita mengaksesnya, terus kita tinggal mengakses, mengerjakan. Sudah pasien datang itu tinggal, kalau pasien umum tinggal bayar ke kasir, kalau pasien BPJS tinggal menunggu antrian aja. Gitu ya. Oke, kira-kira apa saja tantangan utama dalam implementasi farmasi digital di Rumah Sakit Aisyah ini? Apakah ada tantangannya begitu? Tantangannya itu kalau sistemnya itu error ya. Pernah terjadi itu ya? Pernah terjadi. Gitu. Jadi sistem itu tiba-tiba down langsung, ya kan? Jadi kita harus semua yang ada di Rumah Sakit Aisyah kan sekarang sudah digital semua. Jadi mulai dari harga, terus nama obatnya itu semua sudah digital. Jadi kalau sewaktu-waktu kita sistemnya down, ya
kita harus menunggu tim teknisi, ya kan? Cuman kita sudah memprioritaskan satu, jadi kita punya selembaran harga. Jadi nanti sewaktu-waktu sistemnya itu down, kita tetap bisa melayani pasien dengan maksimal. Oh gitu ya. Oke, ternyata juga bisa disikapi seperti itu. Oke, baik. Oke, silakan pendengar pecinta Madani, tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707 ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan ya, kira-kira bagaimana ya farmasi digital ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kefarmasian ya? Efisiensi, jadi kita bisa menghemat waktu, Bapak. Menghemat waktu gitu ya. Menghemat waktu. Jadi penggunaan kayak saya bilang tadi apotek online, jadi kita kan biasanya yang tim-tim untuk rebahan itu kan malas keluar, ya kan. Jadi kita bisa lewat interaksi WA, terus pemesanan obat, lah nanti untuk penjelasannya nanti kan juga bisa kita interaktifnya juga. Oh gitu. Ya sekarang juga nanti di online pun juga banyak sekali yang beredar penjualan obat, tapi yang berizin. Jangan membeli obat yang tidak berizin. Itu. Gitu ya. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Karena memang nampaknya juga ada obat-obat yang tidak berizin dijual bebas gitu ya. Iya. Jadi obat-obat itu yang seharusnya pakai resep, banyak sekali yang terjual bebas, juga ada online kan. Nah, untuk menyikapi seperti itu, dari tim PAVI pun juga kita mengusulkan ke bagian kedinasan, ke dinas kesehatan pun juga untuk melihat atau mengecek di bagian BPOM-nya itu. Iya. Nah, sebenarnya kalau menjual obat secara bebas dan sebenarnya harus dengan resep dokter itu, apakah ada undang-undang hukumnya begitu atau melakukan pelanggaran begitu ya? Ya, tetap ada. Semua kan teratur di dalam undang-undang semua, Bapak. Jadi kita tetap mengikuti peraturan pemerintah juga. Gitu ya. Ya, karena memang sekarang itu menjamur apotek di terutama lagi di Bojonegoro. Sekarang kan apotek banyak sekali dan jaraknya pun juga berdekatan. Nah, kita kan nanti tetap bersaingnya secara sehat. Jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan poin itu di pelayanan kesehatan itu. Dan kita kalau di apotek itu kita berlomba-lomba untuk menyajikan pelayanan kesehatan atau memberikan informasi obat itu harus benar-benar detail. Kalau tidak detail, takutnya kesalahan pemberian obat itu akan sangat fatal, efek sampingnya juga. Gitu ya. Oke, baik. Apakah perbedaan antara sistem informasi manajemen rumah sakit dan sistem farmasi digital ini? Apa perbedaannya? Perbedaannya tetap untuk rumah sakit Aisyah, RSA sama untuk itu tetap harus sama, Bapak. Gitu ya. Ya, perbedaannya aja. Kalau rumah sakit Aisyah kita melayani online itu kan harus dengan antar dokter. Kalau di rumah sakit Aisyah tidak bisa memberikan pelayanan secara WA, kecuali kalau pasien itu habis rawat inap, terus seandainya ada keluhan tentang pemberian obat yang efek-efek samping itu tidak sesuai, katakanlah habis minum obat ini tapi efeknya seperti inilah, itu nanti bisa langsung konsul ke WA ke farmasian kita. Gitu ya. Oke, baik. Nah, WA farmasi itu 24 jam non-stop, non-only. Jadi gitu ya. Seandainya pasien-pasien rumah sakit Aisyah itu membutuhkan informasi tentang obat, itu bisa langsung WA ke kami. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini nampaknya sudah ada yang masuk ya pertanyaannya dari Tina di Kalitidu. Halo, apa kabar buat Mbak Tina di Kalitidu?
apakah instalasi farmasi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro beroperasi selama 24 jam? Kalau pelayanan farmasi di rawat inap itu 24 jam. 24 jam. Ya, kalau di poli di rawat jalan kita tutup sampai jam 9 malam, Bapak. Ya, seandainya katakanlah pasien itu meninggalkan dari poli, obat ditinggal, itu bisa langsung diambil di farmasi rawat inap dengan menunjukkan kartu antriannya itu. Bisa. Oke, baik. Siap melayani 24 jam ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua masih dari penanya yang sama. Oke, mungkin yang lain juga nanti kami undang tetap ya di 082339947707. Apakah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro menyediakan layanan antar obat gratis bagi pasien rawat jalan? Ada ini. Ya, kita di Rumah Sakit Aisyah ada yang namanya TOP. Top itu antar obat, cuman kalau biayanya itu biasanya langsung ke administrasinya. Di gitu. Di depan pelayanan farmasi ada petugas yang melayani TOP. Itu namanya TOP, Bapak. Jadi itu mengantar obat all Bojonegoro. Iya gitu ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan begini ya, bagaimana prosedur bagi pasien rawat jalan untuk mendapatkan layanan antar obat di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya? Prosedurnya seperti apa untuk mendapatkan? Jadi pasien itu datang, ya kan? Biasanya itu minta nomor antrian dulu. Nah, kalau emang pasien itu menghendaki untuk obat diantar, kita arahkan ke bagian admin TOP-nya, Bapak. Gitu. Jadi mereka akan daftar, terus menulis nama, alamat lengkap, nomor yang bisa dihubungi atau di WA. Jadi katakanlah ada di Kalitidu itu alamat lengkap sama nama kepala keluarganya itu siapa, atau yang biasa yang terkenal di situ nama pasien. Kadang-kadang anak itu kan sulit untuk kita cari, Bapak. Jadi kita meminta nama orang tuanya, bapaknya atau ibunya yang sekiranya bisa dikenali di daerah tersebut. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan berikutnya ini untuk pertanyaannya, apakah layanan antar obat di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro tersedia untuk pasien di luar area kota Bojonegoro ya? Apakah ini layanan antar obat ini? Kita sering, jadi rata-rata pasien Rumah Sakit Aisyah itu banyak yang dari Blora, Tuban, Jatirogo, itu banyak sekali. Ada juga yang ingin obatnya diantar sampai rumah. Jadi itu kesepakatan antar keluarga pasien sama administrasi yang bagian admin TOP. Kalau harganya kita kan sampai dulu, Bapak. Jadi harganya Rumah Sakit Aisyah ke rumah itu dengan nominal sekian. Pasien menyetujui diantar. Gitu ya. Kemarin sempat kalau nggak salah itu ada obat dari Rumah Sakit Aisyah minta antar ke Lamongan, Bapak. Ya, ada juga seperti itu kemarin tuh. Dengan nominal sekian, pasien menyetujui, terus kurir TOP menyetujui, ya sudah. Jadi akad sudah terjadi, diantar. Seperti itu, Bapak. Oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dan buat Mbak Tina yang ada di Kalitidu yang sudah sampaikan sebuah pertanyaannya, mungkin yang lain masih kami nantikan di 082339947707 ya. Ya, baik. Berikutnya masih bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat. Saya terima kembali ini nampaknya dari pendengar setia di Madani FM yang selalu aktif ya mengikuti program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, ada Ibu Maftuka ZA ya.
Pertanyaannya, bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit Aisyah? Maksudnya gimana? Ini untuk digitalisasi tadi saya sampaikan itu, jadi pasien itu kan sekarang sudah dengan semua dengan digital. Kemungkinan dari yang mulai dari pendaftaran itu kan kemungkinan dari teman-teman pasien keluarga agak ribet juga ya. Jadi harus itu. Nah, kalau di pelayanan farmasi, jadi pasien itu insya Allah kita permudah. Jadi seandainya pasien itu tidak puas ya bisa disampaikan ke kita. Jadi digital ini ada kan banyak sekali pasien yang BPJS memerlukan persyaratan ini. Itu seandainya pasien itu tidak membawa, ya kan, kita bisa WA ke keluarga pasien. Jadi seandainya itu pasien sudah pulang nih, jadi pasien pulang butuh data lab yang akurat, yang terbaru, itu bisa di WA kan ke kami. Jadi nanti seandainya sesuai, ya kita kasih sesuai dengan BPJS-nya. Banyak seperti itu. Oh gitu ya. Oke, baik. Bisa WA. Oke. Terima kasih, dan pertanyaan berikutnya, apa saja keuntungan dan kekurangan konsultasi farmasi secara digital dibanding dengan konsultasi langsung ya? Kira-kira keuntungan dan kekurangannya kalau kita konsultasi langsung dan lewat kalau digital. Konsultasi itu rata-rata lebih enak kita berhadapan ya. Seandainya kita lewat online, kita tetap memberikan pelayanan kesehatan, memberikan KIE itu menurut saya kurang kalau online itu. Nah, kalau kita berhadapan, kita saling menatap, jadi obat itu kita dikasihkan secara itu lebih enak. Kalau keuntungannya seperti itu, kalau kekurangannya banyak sekali kalau secara online itu. Nah, makanya dari rumah sakit pun juga mendukung tetap membenahi dari farmasi, kita dari PAVI pun juga ikut serta bagaimana cara kita mendukung digitalisasinya itu biar informasi itu tersampaikan ke pasien gitu ya. Tetap kita saling harus membenahi, jadi saling karena harus benar-benar caranya gimana gitu loh. Itu masih kita harusnya gitu ya. Gitu, baik. Terima kasih pendengar pecinta Madani, dan ini masih dari pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana tenaga kefarmasian dapat beradaptasi dengan perubahan akibat digitalisasi farmasi nih? Ya, seperti apa nih? Bagaimana adanya perubahan digitalisasi ya? Oke, baik. Kalau kita beradaptasi dengan digitalisasi, sebenarnya kita sangat mendukung untuk saat ini, Bapak. Jadi digitalisasi itu lebih mengenakan kita juga. Contohnya kita di Rumah Sakit Aisyah itu kan kita sudah pakai e-resep ataupun berkas pasien itu kan kita sudah bisa mengakses langsung. Jadi kita lebih dipermudah lah dengan adanya digitalisasi itu. Gitu ya. Contohnya itu rekam medis itu kan catatan dokter itu kan kita bisa mengaksesnya langsung ke komputer kita, Bapak. Jadi katakanlah kita konsul ke dokternya itu kan kita bisa langsung melihat itu. Jadi pasien ini mendapat terapi seperti ini, dapat obat itu kita langsung bisa melihat di komputer kita. Gitu ya. Oke. Contohnya. Baik, luar biasa namanya. Hal yang mungkin bisa dilakukan ya. Oke, baik pendengar pecinta Madani, dan kami lanjut untuk pertanyaan berikutnya ini. Bagaimana prediksi perkembangan farmasi digital dalam 5 hingga 10 tahun mendatang ya? Dengan adanya digitalisasi ini kira-kira seperti apa? Apakah nanti akan memangkas tenaga kefarmasian atau bagaimana ini dampaknya?
Kalau perkembangan ke depan itu untuk memangkas tenaga kefarmasian itu kemungkinan tidak bisa ya, tidak tetap Mas tetap. Wana ya. Soalnya kita ini berkolaborasi antara dokter, perawat, apoteker sama kita. Jadi tenaga teknik kefarmasian atau vokasi farmasi itu kita saling bekerja sama, Bapak. Iya, Jadi, iya. antar profesi lah. Profesi Iya. gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi nampaknya memang keterkaitan erat nih antara kefarmasian dengan tim dokter ya. Ya, Jadi tidak tim bisa dokter. dipisahkan begitu, meskipun ada digitalisasi ya dengan betul. itu tetap akan sejalan seirama begitu. Apalagi sama kita dengan apoteker, Bapak. Oh gitu ya. Ya, kita kan terkenalnya di luar itu kan asisten apoteker. Asisten Dulu apoteker. seperti itu, Iya asisten gitu ya. apoteker. Nah, tugasnya kita kan membantu apoteker pelayanan kefarmasian. Seandainya apoteker itu berhalangan, kita kan yang untuk menjelaskan atau meng-KIE pasien itu tentang obat-obat seperti itu. Ya, oke. Kira-kira apakah Rumah Sakit Aisyah ini sudah menggunakan sistem rekam medis elektronik begitu ya? Sudah. Nah, sudah ya. Lalu kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap pelayanan farmasi? Kalau sekarang pakai elektronik rekam medis itu sangat membantu kita Sangat di pelayanan. normal begitu ya? Sangat membantu pelayanan kita. Jadi kita dipermudah, ya kan? Kita bisa mengakses rekam medis itu dari konsul obat itu kan bisa langsung melihatnya obat-obatnya itu apa, terapinya seperti apa. Jadi sangat-sangat membantu untuk pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Aisyah juga. Oke, baik-baik. Terima kasih. Ini buat Pak Jumari, alhamdulillah bisa menyimak dan mengikuti bincang-bincang sehat Bogomang gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa keuntungan dari digitalisasi farmasi ya? Keuntungannya ini keuntungan bagi pasien apa bagi tim Keuntungannya itu bisa dari farmasi, bisa dari pasien juga. pasien begitu ya? Jadi seandainya kalau di pasien itu kan nanti katakanlah sekarang daftar online nih untuk mau ke rumah sakit itu kan bisa mengakses ke Halo RSA seperti itu. Kalau di farmasi itu kan ini masih kita mengembangkan sistem apa ya, websitenya farmasi di instalasi farmasi. Ya. Jadi untuk sementara kalau pasien itu membutuhkan informasi tentang obat-obatan yang pernah rawat inap di Rumah Sakit Aisyah itu masih manual, jadi pakai WA. WA. Jadi pasien-pasien pulang itu tetap kita kasih kartu nama, Bapak. Jadi kartu nama itu nanti ada nomor kami, jadi nomor WA yang dari farmasi rawat inap sama rawat jalan. Jadi pasien itu bisa komunikasi langsung. Begitu ya. Oke, baik-baik. Nah, terima kasih Pak Jumari yang sudah ikutan gabung. Tadi juga sempat ketemu saya di Sumberjo ini, Pak Jumari. Ya, mungkin baru pulang nyampe di rumah di wilayah Kedung Adem ini namanya Pak Jumari ini. Kira-kira bagaimana ya regulasi yang berlaku di Indonesia terkait farmasi digital ini? Undang-undangnya kita sudah teratur dari Permenkesnya, kan? Jadi tetap apa ya, mendukung penuh peraturan pemerintah, ya kan, tentang peraturan. Jadi semua harus berekspektasi dengan digitalisasi semua seperti itu. Nah, manfaatnya farmasi digital itu kan meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi biaya. Kalau gitu menurut ya. saya, gitu ya, hemat biaya. Contohnya seperti ini, apotek online seperti biasanya kita harus ke sana dengan terus tenaga, terus kembali lagi. Nah, sekarang kan bisa lewat WA atau apotek online itu kan cuma membayar jasa obat sama kurir saja, seperti itulah. Gitu ya, simple gitu ya. Untuk keamanan obat, kita di Rumah Sakit Aisyah itu kan sudah bekerja sama dengan vendor-vendor yang sudah terpercaya juga di rumah sakit. Jadi insya Allah keamanan obat itu sudah terjamin. Sudah terjamin gitu ya. Ya, oke, baik. Tidak usah diragukan gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, kira-kira apa ya peran seorang apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan ini? Peranannya?
Kalau apoteker, tenaga teknik kefarmasian itu kan peranannya itu kan kita memberikan pelayan atau konseling tentang informasi obat, Bapak. Jadi, Gitu ya. ya, jadi mulai dari penggunaan obat secara benar, penyimpanan obat, terus nanti efek sampingnya seperti apa, itu nanti tetap kita jelaskan semua, jadi secara mendetail. Jadi kalau TTK sama apoteker itu saling berkolaborasi. Jadi saling berdampingan. Sering berdampingan, ya. Jadi seandainya kalau contohnya di apotek nih, apoteker sama TTK. Jadi itu saling berinteraksi. Jadi obat itu seandainya apoteker tidak ada, kita yang maju untuk menjelaskan tentang penggunaan obat. Jadi penyimpanan seperti apa, terus nanti efeknya seperti apa, itu tenaga Pavi kita lah yang harus menjelaskan semuanya secara detail. Oke, baik. Oke, terima kasih. Dan tadi disinggung tentang obat. Kira-kira apa ya sebenarnya perbedaan antara obat generik dan obat paten itu? Bedanya seberapa ini? Kalau menurut saya obat generik sama obat paten itu sebenarnya sama. Sama ya. Soalnya kenapa? Obat paten itu kan isinya juga obat yang generik. Jadi cuma beda mereknya saja. Gitu. Tapi kadang ada juga Bapak pasien di luar itu kalau di apotek itu saya nggak mau obat generik, saya maunya obat paten. Bener gitu ya. Ya mungkin dari orang-orang kan mikirnya obat paten itu kan lebih manjur, tapi kalau menurut saya itu sama saja. Sama ya Jadi, sebenarnya. soalnya obat paten itu kan isinya juga obat generik, cuma beda mereknya saja. Nah, obat paten sama obat generik itu kan dari harga pun juga sudah membedakan juga. Oke, kalau boleh tahu kira-kira mengapa penting untuk mengikuti aturan dosis dalam penggunaan obat? Karena biasanya kan ditulis ya itu ketika mendapatkan resep atau mendapatkan obat itu diminum 1 kali, 2 kali atau 3 kali sesudah atau sebelum makan gitu ya. Nah, kira-kira pentingnya seperti apa? Apakah nanti bisa overdosis kalau tidak mengikuti aturan itu? Bisa juga. Jadi kalau seandainya pasien itu dokter sudah menuliskan untuk aturan 3 kali. 3 kali ya. Lah pasien itu minumnya lebih dari 3 kali. Ya. Itu bisa efeknya, efek ke belakangnya itu nanti contohnya kalau antibiotik nanti kan bisa resisten. Resisten itu dalam arti apa? Pasien itu kalau sudah mendapatkan antibiotik itu kalau dikasih antibiotik lainnya tidak akan sembuh. Itu. Jadi efeknya nanti bisa overdose. Iya. Jadi makanya kenapa di semua, bukan di rumah sakit saja, di semua apotek ataupun di rumah sakit itu wajib memberikan etiket atau untuk selembaran itu aturan pakai. Aturan pakai itu ya. Kita sampaikan kalau seandainya tidak dikasih etiket, kita sampaikan secara face to face. 2 kali atau 3 kali sebelum atau sudah makan kita harus menyampaikan seperti itu. Iya. Kadang kan masyarakat awam sering misalnya sudah ada resepnya 3 kali, tapi minum 3 kali kok belum sembuh, akhirnya 4 kali diminum. Atau sebaliknya, atau mungkin baru minum sekali kok tidak ada reaksi sudah ditinggalkan begitu ya. Padahal aturannya harus 3 kali tapi baru minum sekali itu sehari. Kesalahannya seperti di situ, Bapak. Contohnya antibiotik, Bapak. Antibiotik itu kalau diminum itu kan biasanya kita menyampaikan sampai habis, ya kan. Nah, pasien itu kadang contohnya sakit batuk pilek gitu ya. Baru minum sehari sudah sembuh, itu obatnya nggak diminum lagi. Itu nanti efeknya ke belakang, Bapak. Jadi resistennya. Jadi antibiotik kenapa harus diminum sampai habis ya itu. Jadi untuk kekebalan tubuh kita. Antibiotik seperti itu, gitu loh. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, nanti kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Kita akan break dulu dan nikmati pesan-pesan berikut ini tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio.
Lalu bagaimana ini yang berkembang di masyarakat ini kan sering ya kita temukan ada seorang yang dulu sakit dibawa ke dokter begitu ya, mendapatkan resep obat ini begitu. Nah, ketika sudah sembuh dalam beberapa bulan berikutnya dia jatuh sakit yang sama, dia tidak ke dokter tapi langsung bungkus obatnya itu dibawa ke apotek ya. Nah ini bagaimana sebenarnya? Itu jadi katakanlah kalau pasien itu sudah sembuh jadi dari rumah sakit kan, kalau sakitnya kronis, saya sarankan tetap pergi ke dokternya lagi. Gitu ya. Kalau cuma batuk panas itu kan kita bisa beli obat itu kan di apotek, cuman jangan menggunakan antibiotik tanpa aturan pakai dari dokter Bapak. Soalnya kenapa? Takutnya nanti ya itu tadi resisten antibiotik. Jadi kekebalan tubuhnya kita kalau sudah resisten ya agak sulit untuk pengobatannya lagi gitu loh. Seperti itu. Jadi tetap harus ke dokter lagi begitu ya. Jangan hanya misalnya obat saya dulu bungkusnya masih ada saya bawa ke apotek ya. Apalagi sekarang kan banyak apotek itu ketika orang beli obat terus dikasih begitu ya. Padahal obat itu kadang harus dengan resep dokter. Kalau sakit jantung itu kan termasuk kronis ya. Jantung itu kan nanti kira-kira saya sudah sembuh tapi beberapa bulan kambuh lagi, itu kan tetap harus ke dokternya lagi. Gitu ya. Kalau seandainya ke dokter spesialisnya tidak ada, bisa kita ke dokter umum kan. Jadi nanti dokter umum itu kan menerapi sesuai pernah pasien ini minum obat seperti ini, jadi nanti kan harus sesuai dengan takaran obatnya juga. Jadi dokter kan lebih paham kondisi pasien sama untuk nanti terapi obatnya seperti apa juga. Iya, gitu. Ya, oke, baik. Tetap memang harus lewat resep dokter gitu ya. Jangan sampai kita membeli obat gara-gara dulu obat bungkusnya itu dari bawah gitu ya. Oke, kira-kira Pak, kalau boleh tahu apa saja layanan yang disediakan oleh instalasi farmasi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini ya? Untuk pelayanannya kita kan memberikan obat itu kan sesuai dokternya. Terus kalau di rumah sakit kan ada apoteker. Jadi apoteker itu dibagi beberapa Bapak. Jadi nanti ada apoteker itu yang visit ke ruangan. Itu kan visit itu kan nanti biasanya kan menanyai obat itu sudah pernah minum obat apa. Dan nanti seandainya obat itu yang pasien membawa obat dari rumah, kita nanti kan dikonsulkan lagi sama dokternya. Kalau dirawat inap atau rawat jalan, kita akan memberikan KIE, jadi penggunaan obat secara benar. Ya. Oke, kalau boleh tahu kira-kira bagaimana prosedur bagi pasien rawat jalan untuk mendapatkan obat di instalasi farmasi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini? Prosedurnya seperti apa? Prosedur rawat jalan ya. Jadi ya sama tadi, pasien datang terus membawa, biasanya itu kalau kita kan sudah digital, bawa karcis itu kan sudah sama asisten dokternya sudah dikasih clue. Ya kan, clue itu nanti jadi pasien itu tinggal kita kasih nomor antrian, ya kan, nomor antrian. Kalau pasien umum disuruh nunggu kasir, setelah itu sudah kita siapkan obatnya. Jadi obatnya itu kan yang tadi saya bilang digital, jadi kita langsung bisa mengakses obat itu di komputer kita. Gitu. Jadi pasien itu tidak tahu, jadi saya dapat obat ini apa, kan pasien juga tidak tahu. Jadi soalnya kan sudah e-resep, kita menggunakan e-resep, jadi dari dokter mengakses ke komputer farmasi. Iya. Apakah instalasi farmasi di Rumah Sakit Aisyah ini juga menyediakan layanan konsultasi mengenai penggunaan obat bagi pasien? Apakah ada? Melayani, ada. Begitu ya. Jadi seandainya pasien datang ingin konsultasi tentang obat yang diperoleh, langsung ke farmasi rawat inap atau rawat jalan, nanti kita arahkan untuk sama apoteker. Jadi apoteker nanti yang akan menjelaskan semua dari obat yang ada di situ.
tetap kita kalau seandainya pasien rawat jalan, rawat inap, pulang, jadi pasien itu kita jelaskan secara detail Bapak. Jadi kalau emang pasien pengen konsultasi tentang obat, jadi bisa langsung ke farmasi. Iya. Apalagi bagi mereka yang mungkin terjadi alergi obat-obat tertentu gitu ya. Biasanya seperti itu. Kadang pasien itu pulang minum obat ini, obat A ya. Saya kok alergi ataupun kayak katakanlah contoh jantung berdebar. Benar. Itu bisa langsung WA ke nomor instalasi farmasi kita. Jadi nanti kita jelaskan atau seandainya obat itu efeknya apa, alergi ya kita dikasih tahu informasinya seperti apa. Iya gitu ya. Informasinya. Jadi supaya nanti tidak salah, karena maka mungkin perlu ya ketika kita berobat itu menyampaikan biasanya saya alergi obat ini, maka nanti dokter akan memberikan resep dengan obat yang lain begitu ya. Betul. Jadi contohnya seandainya pasien itu punya riwayat mah ya, lambung gitu. Nah, itu obat pasien dapat obat, kita tanya dulu pasiennya itu, ibu punya riwayat mah atau tidak. Kalau punya riwayat mah, obatnya seperti ini, kita langsung konsulkan ke dokternya lagi. Jadi kita konsul, terus nanti saatnya dokter menghendaki diganti, kita langsung ganti sesuai aturan kita sampaikan ke pasiennya juga. Seperti itu. Karena jangan sampai nanti ada masalah ketika minum obat tertentu. Karena seperti saya ini sering kadang ketika mendapatkan resep obat itu, ketika saya minum itu orang Jawa nyebut ceguan. Ada obat itu. Ketika itu tidak diminum, ternyata nggak ceguan. Ada juga biasanya kan obat itu kan banyak. Biasanya obat itu ada 4-5 item. Ada pasien itu langsung diminum bersamaan. Nah, itu seharusnya itu diselingi. Jadi nanti kan tiap pagi satu ini ada beberapa. Biasanya pasien kan ada langsung 5 diminum sekali. Gitu. Ya, itu nanti bisa efeknya di pencernaan juga seperti itu. Jadi pagi satu ada 5 item ya. Jadi kita selangi berapa menit. Jadi katakan 10 menit atau 15 menit. Jadi ya baru minum lagi seperti itu. Soalnya takutnya nanti efeknya itu kayak yang tadi. Jadi pasien, saya habis minum obat ini alergi sama berdebar jantung saya lah. Kita kan harus mengedukasi pasien juga. Jadi habis minum obat yang mana ibu kok alergi, terus habis minum obat yang mana nanti efeknya jantung. Jadi per item obat itu nanti kan efeknya kan sendiri-sendiri gitu. Iya gitu ya. Oke. Kira-kira bagaimana instalasi farmasi di Rumah Sakit Aisyah ini memastikan ketersediaan obat-obat penting bagi pasien ya? Iya. Stoknya selalu aman gitu. Kita selalu stok aman, sama seperti itu. Jadi obat kita penyimpanan juga selalu sesuai dengan peraturan, ya kan? Penyimpanan, terus nanti obat-obat itu nanti stoknya kalau seandainya kita belum ada, contohnya obat itu kita konsulkan lagi Bapak. Jadi ke dokter, seandainya obat ini tidak ada, kita konsulkan ke dokternya obat ini yang ready apa. Jadi nah, pihak instalasi farmasi juga itu kan bagian logistik itu sudah bekerja keras, menurut saya bekerja keras untuk memenuhi stok di farmasi Rumah Sakit Aisyah. Ya, gitu ya. Kira-kira apakah ada program edukasi atau sosialisasi ya terkait dengan penggunaan obat yang diselenggarakan oleh instalasi farmasi di Rumah Sakit Aisyah ini? Kalau sosialisasi biasanya ada gitu ya. Jadi biasanya kita di instalasi farmasi itu kan sama tim marketing itu kan, jadi nanti penggunaan obat ini nanti disampaikan, ataupun nanti di depan farmasi itu ada pamflet penggunaan obat secara benar, penyimpanan obat secara benar itu tetap. Nah, seandainya jangan berkunjung ke rumah sakit bisa mampir untuk mengambil pamflet itu, monggo enggak apa-apa. Nah, kalau sosialisasi ke pasien-pasien biasanya kita ada
tetap kita diselenggarakan. Jadi seandainya dirawat jalan itu ataupun dirawat inap, nanti kan dari tim marketing itu tetap nanti dibutuhkan. Gitu ya. Oke, baik. Nah, baik. Kira-kira mungkin hal yang kembali ingin saya tanyakan adalah bagaimana ya instalasi farmasi Rumah Sakit Aisyah ini menangani resep obat dari pasien dengan asuransi BPJS ya? Bagaimana? Tetap dilayani ya? Tetap dilayani. Jadi kan kita mengutamakan kan sesuai dengan visi misi kita Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Jadi, pasien BPJS maupun pasien rawat inap kan tetap kita harus melayani dengan ramah, senyum, dengan Islami juga. Oke, baik. Oke, baik. Nampaknya ini ada pendengar kita yang masuk, ada Mas Ridwan. Saya Ridwan ikut tanya. Oke, baik. Bagaimana farmasi digital dapat meningkatkan keamanan pasien dalam penggunaan obat ya? Seperti keamanan penggunaan obat. Jadi pasien itu kalau seandainya berkunjung, jadi memeriksa obat itu kan kita lihat expired juga, ya kan? Expirednya jadi masih jauh apa tidak. Jadi seandainya expired itu sudah dekat, kita sampaikan. Jadi biasanya kalau di rumah sakit expired dekat itu sudah kita tarik. Oh gitu. Kita kembalikan ke bagian gudang, nanti diganti obat yang expired lama. Keamanannya seperti itu lah. Kalau keamanan penggunaan sendiri itu ke pasiennya sendiri, kita kembali ke pasiennya. Jadi penggunaan obat itu nanti sesuai dengan aturan dokternya, seperti itu. Oke, baik. Masih dari Mas Ridwan, kembali saya tanyakan. Apa saja tantangan dalam memastikan keamanan data pasien dalam sistem farmasi digital ya? Tantangan untuk data pasien tetap aman gitu ya? Insya Allah aman. Untuk data-data di rumah sakit kita kan kita kan punya tim IT ya. Tim IT itu kan yang mengamankan semua data-data yang ada di rumah sakit. Tetap aman, tidak akan bocor kemana-mana. Yang bisa mengakses itu kan cuma dari pihak kita saja, jadi Rumah Sakit Aisyah aja yang bisa mengakses. Kalaupun di luar di luar rumah sakit itu juga tidak akan bisa. Contohnya kita di rumah akan mengakses websitenya rumah sakit itu juga nggak akan bisa. Oh gitu ya. Jadi tetap nanti yang bisa mengakses data ataupun rekam medis pasien itu hanya di Rumah Sakit Aisyah saja. Gitu. Oke. Yakin Mas Ridwan tetap aman itu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi Rumah Sakit Aisyah dalam mencegah kesalahan medik dengan teknologi digital? Apakah juga pernah terjadi kesalahan atau mungkin human error tadi? Apa ada kendala? Down tadi ya, itu bisa. Jadi tetap kita itu kalau di instalasi farmasi itu kan kalau sistem down kita kan harus menghubungi tim EDP IT-nya kita rumah sakit lah. Bagaimana kita pelayanan tetap berjalan? Nah, kita kan punya print out harga sama nama obatnya itu kan. Jadi nanti kita secara manual dulu ke pelayanannya. Jadi tetap nanti pasien itu kita utamakan. Jadi seandainya pasien pulang, itu pasien BPJS, kita kasih obatnya dulu. Jadi kita kasih aturan pakainya secara manual. Jadi seperti itu. Jadi kalau sistem down, tetap kita menunggu tim EDP. Pelayanan tetap berjalan, kita harus menggunakan secara manual. Ya, oke, baik. Terima kasih. Nah, berikutnya bagaimana penerapan teknologi farmasi digital dapat membantu dalam pengendalian stok obat? Bagaimana ini? Kita rata-rata di rumah sakit ataupun
Kalau di apotek saya belum menjumpai banyak ya yang menggunakan stok digital. Kalau di rumah sakit kita sudah menggunakan stok digital. Jadi semua stok itu kan sudah terrecord di komputer. Jadi nanti jumlahnya berapa itu sudah ada lah. Bagaimana kita caranya itu? Kita sistemnya di rumah sakit itu 3 bulan sekali kita mengadakan stok opnam. Oh gitu. Nah, kalau setiap hari pun juga kita mengadakan stok opnam. Jadi item di rumah sakit Aisyah itu kan ribuan, Pak. 1000 lebih. Jadi kita per hari itu 15-20 item kita lakukan stok opnam. Nah, nanti 3 bulan sekali kita mengadakan stok opnam lagi, 6 bulan lagi kita mengadakan stok opnam lagi. Jadi kita pelayanan di lapangan itu nggak cuma kita mengambilkan obat saja. Jadi kita bisa melihat barangnya, stoknya itu ada berapa, terus ED-nya itu masih lama atau tidak. Kita waspada seperti itu. Jadi kita tidak akan memberikan obat itu yang obat ED ataupun ya, kita nggak akan kelewatan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan yang sudah kita gabung bersama dengan Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Silakan yang lain masih kami nantikan, dan ini kembali saya terima dari pendengar kita Rosi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mau tanya, apakah layanan antar obat di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dikenakan biaya tambahan untuk pasien umum maupun BPJS kalau mengantarkan obat? Apakah ada biaya tambahan begitu? Kalau pas kurir TOP itu kan sesuai tadi saya bilang. Jadi pasien itu kalau menghendaki untuk obat diantar, jadi kan nanti keluarga pasien dengan admin TOP kan berdiskusi. Jadi jarak rumahnya mana, jaraknya nanti diketik sama admin dengan nominal segini. Jadi biayanya ya itu yang sudah disepakati di awal tadi. Contohnya kalau kita kirim dari Rumah Sakit Aisyah ke Sukosewu, ke Kalitido dengan nominal sekian. Ya sudah, ya situ aja biayanya, tidak ada biaya tambahan lain. Tidak ada itu untuk pasien umum atau pasien BPJS. Monggo yang menghendaki untuk diantar obatnya. Oke, baik. Barangkali ini juga pendengar kita yang pernah berobat di Rumah Sakit Aisyah begitu ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghubungi instalasi farmasi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro untuk informasi lebih lanjut ya? Nah, mungkin ada nomor-nomor yang perlu dibagikan sehingga nanti pendengar atau pasien ataupun juga mereka yang pernah berobat di Rumah Sakit Aisyah ini bisa memanfaatkan ini. Baik, kalau seandainya pendengar Madani yang pernah berobat di Rumah Sakit Aisyah pengen konsultasi dengan instalasi farmasi, bisa menghubungi ke nomor kami 0895 3463 26473. Itu nomor WA kami 24 jam. Insya Allah kita akan selalu meresponnya. Ya, jangan khawatir ya. Termasuk mungkin kalau Anda mengalami keluhan ketika sedang menerima obat atau resep dari dokter dari Rumah Sakit Aisyah ini, ternyata setelah minum jatuhnya berdebar-debar, atau mungkin alergi, habis minum malah kejang-kejang. Itu langsung bisa WA ke kami. Jadi nanti kita langsung. Jadi seandainya sudah dapat WA seperti ini, kita cek lagi di bukunya. Jadi kayak kita kan punya resepnya itu kan, atau rekornya itu pasien dapat obat apa. Nah, terus seandainya pasien itu kita juga tanya lagi, setelah minum obat apa saja yang menurut jenengan itu berdebar ataupun alergi. Nah, kita tanya itu. Seandainya ada kan pasien yang langsung minum 5 item langsung diminum sekaligus, itu juga menyulitkan kita. Makanya kenapa tadi ada yang sesudah makan, yang sebelum makan, terus obat itu obat A dengan obat B dijaraki berapa menit, itu kan
harus sesuai disampaikan juga. Iya, ya memang juga harus dipastikan bahwa berdebarnya karena habis minum obat. Ya. Jangan berdebarnya karena ada tamu tak diundang ditagih hutang. Nah, itu Jadi yang lebih sulit itu. Gitu ya. Oke, baik pendengar, saya lanjut, ini masih dari penanya yang sama. Apakah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro memiliki program edukasi atau sosialisasi penggunaan obat yang aman bagi pasien? Ya, tadi mungkin hampir sama gitu ya. Oke, baik. Sosialisasi tadi juga. Sudah. Oke, baik. Berikutnya ini bagaimana Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini memastikan kualitas dan keamanan obat-obat yang disediakan kepada pasien ya? Kalau kualitas terus keamanan obat, insya Allah kami kan sudah dari pihak instalasi farmasi kan sudah bekerja sama dengan vendor-vendor yang Gitu ya. menurut kami uji kelayakannya, terus efek sampingnya itu apa sudah terjadi. Jadi kita jangan ragu, ya kan, obat dari Rumah Sakit Aisyah sudah teruji dan aman. Aman itu ya. Oke, baik. Itu yang mungkin bisa disampaikan, ternyata memang obat-obatan insya Allah sudah aman semuanya. Sudah pakai apa namanya bungkus yang dari perusahaannya begitu ya. Ya, sudah blister. Kan sekarang di Rumah Sakit Aisyah itu obat-obat, tapi tergantung juga nanti ada kan obat yang tidak ada bungkusnya. Iya, tapi ada kalau di Rumah Sakit Aisyah selama ini insya Allah kok banyak sudah ada bungkusnya semua. Gitu. Dan kita pengguna kalau racikan pun juga kita sudah apa ya? Ada izin juga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih pendengar pecinta Madain, nampaknya waktunya sudah sangat terbatas nih Pak ya, Pak Muhtarom yang hari ini hadir dari Farmasi Rumah Sakit Aisyah. Pendengar pecinta Madain, terima kasih kepada pendengar juga kami sampaikan yang setia menyimak perbincangan kita hari ini tentang farmasi digital. Semoga diskusi atau perbincangan kita ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bagaimana teknologi digital semakin mempermudah akses dan layanan di bidang farmasi. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia farmasi digital dan tetap bijak dalam menggunakan layanan kesehatan berbasis teknologi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio.